Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aunisa Maharani dengan NIM 811141930 dari Rombel 7, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah artikel ilmiah yang saya buat, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual ditinjau dari kasus fetis ganja. Kekerasan atau kejahatan seksual itu sendiri merupakan penyalahgunaan hubungan antar manusia yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihaknya karena dilecehkan atau direndahkan martabatnya. Jadi, kejahatan seksual dapat terjadi pada semua pihak dan semua kalangan. Tidak hanya terhadap dalam satu pihak saja, seperti misalnya pada perempuan, namun kejahatan seksual juga dapat terjadi pada laki-laki. Dalam hal ini saya akan mengambil salah satu kasus, yaitu kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh Gilang Aprilian Nugraha Pratama, yang pada saat itu merupakan seorang mahasiswa pada salah satu universitas di Surabaya. Gilang melakukan kejahatan seksual, yaitu pelecehan seksual kepada korban-korbannya untuk memenuhi hasrat fetis seksualnya. Terdapat 4 korban yang pada saat itu ditetapkan sebagai saksi dalam persidangan. 2 di antaranya mengalami kejadian ini secara tidak langsung, yaitu melalui via WhatsApp, dan 2 lainnya secara langsung, tetapi dalam waktu yang berbeda. Semua korban ini tidak dapat melepaskan diri, karena sang pelaku mengancam dan menggunakan playing victim kepada korban, bahwa pelaku akan merasakan sakit, bahkan bisa sampai bunuh diri, jika korban tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh pelaku. Modus dari pelaku terhadap semua korbannya pun sama, yaitu meminta bantuan kepada korban untuk pemenuhan dari riset yang dibuat oleh pelaku. Tetapi, pada salah satu korbannya, pelaku beralasan bahwa ia mempunyai ilmu terapi dan menawarkan terapi kepada korban. Perintah yang diminta oleh pelaku kepada semua korban pun juga sama, yaitu mengikatkan diri sendiri dan membungkus diri menggunakan kain. Dilansir dari situs resmi liputan6.com, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Joni Edinsor Isir, menyatakan bahwa pelaku memberi kesaksian bahwa ia melakukan perbuatan tercelanya ini sudah sekitar 5 tahun, yaitu dalam kurun waktu 2015 sampai dengan yang terakhir pada tahun 2020. Pelaku pun mengaku kepada penyidik bahwa dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, pelaku melakukan perbuatan untuk memenuhi hasrat seksual fetis jariknya kepada setidaknya 25 korban. Akibat dari perbuatannya itu pun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis Gilang 5 tahun 6 bulan penjara. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban yaitu berupa ditangkapnya dan dipenjaranya pelaku. Namun, pada kenyataannya, korban sendiri merasa belum puas dengan apa yang didapatkan oleh pelaku. Namun, korban hanya bisa pasrah. Dari hal ini pun kita dapat mengetahui bahwa untuk perlindungan hukumnya sendiri, belum adanya perlindungan hukum yang pas bagi korban kejahatan seksual menjadi hal yang harus kita perhatikan. Seperti yang kita ketahui dari kasus fetis Gilang tersebut, bahwa korban dari kejahatan seksual tidak selalu harus perempuan atau anak-anak, tetapi juga bisa kepada semua khalayak termasuk pada laki-laki ataupun laki-laki dewasa. Kejahatan seksual, apalagi pelecehan seksual, tidak pernah memandang siapa korbannya. Semua orang dapat menjadi korban pelecehan seksual, tetapi sangat disayangkan, payung hukum untuk melindungi korban kejahatan seksual itu pun belum ada yang signifikan. Maka dari itu, rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS menjadi salah satu jalan bagi perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh korban kejahatan seksual. Diharapkan dengan adanya UU PKS tersebut, korban kejahatan seksual dapat terlindungi dan merasa aman, serta dapat memulihkan trauma akibat dari kejahatan seksual yang diterimanya.
serta hal ini pun dapat mencegah semakin berkembangnya tingkat kejahatan seksual di Indonesia. RUU PKS dalam segi hukum pidananya tidak hanya mengatur mengenai ancaman pidana yang akan didapatkan oleh pelaku, tetapi rancangan undang-undang tersebut pun juga mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi penegak hukum yang menangani kasus kejahatan seksual tersebut. Korban diwajibkan untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan selama masa proses hukum sedang berlangsung. Pelaku kejahatan seksual pun juga dapat dibebankan untuk mengganti kerugian baik secara material maupun imaterial sebagai bentuk pidana tambahan, sehingga korban pun dapat merasa aman dan terlindungi jika ingin melaporkan tindak kejahatan seksual yang terjadi kepadanya tanpa adanya perasaan takut untuk terintimidasi dari pihak manapun. Selain dari segi hukum pidana, dalam RUU PKS, sebagai bentuk perlindungan kepada korban juga mendapatkan hak-haknya sebagai korban, yaitu mendapat hak perlindungan, hak penanganan, serta hak pemulihan yang akan didapatkan oleh korban. Karena dalam kasus kejahatan seksual, korban selain merasa terancam secara fisik, korban pun juga akan merasa terancam secara mental, yang mana hal tersebut tentu akan mempengaruhi kehidupan korban ke depannya. Maka dari itu, RUU PKS pada saat ini dianggap harus segera disahkan, yang akan menjadi salah satu dasar hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan seksual. Bahkan, korban dari kasus fetis kain gilang ini pun berharap agar RUU PKS dapat segera disahkan. Dengan adanya dasar hukum tersebut, korban akan mendapat perlakuan yang sebagaimana semestinya yang harus didapatkannya akibat dari efek kejahatan seksual yang dirasakan dan didapatkannya. Korban akan merasa aman dan merasa terlindungi karena adanya undang-undang tersebut. Karena RUU PKS berlaku bagi semua kalangan yang mengalami tindakan kejahatan seksual, tidak hanya terfokus pada satu pihak. Jadi, setiap pihak dapat merasa terlindungi akibat dari adanya undang-undang tersebut. Sekian pemaparan pembahasan saya mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual ditinjau dari kasus fetis kain jarik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.